Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam, yakni dengan materi menulis surat Al-Falaq. Apakah menulis itu susah? Insya Allah tidak, ketika kita benar-benar berniat untuk melakukannya. Mudah insya Allah. Oleh karena itu, perhatikan ya bagaimana cara menulis bahasa Arab dengan baik dan benar. Pertama kita tulis dulu Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan huruf ro yang kamu tulis itu ekornya ditarik di bawah garis ya. Karena kalau di atas garis itu akan mirip dengan dal. Ro, nun, mim semuanya ekornya berada di bawah garis. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke ayat pertama. Kul. Qaf di atas garis, lam turun garis, a'udzu. Alif di atas garis. Huruf ain ketika dia bersambung maka berada di atas garis, tapi kalau tunggal ain sendirian maka perutnya di bawah garis. Jadi kepalanya di atas garis, perutnya di atas garis. A'udzu birabbil falaq. Nah, huruf waw juga begitu. Pastikan kepalanya di atas garis, kemudian ekornya kamu tarik di bawah garis. Kenapa? Agar tidak mirip dengan dhamma. Birabbil falaq. Nah, kalau qaf tunggal kan, kalau qaf yang pertama kul itu di atas garis karena dia bersambung. Tapi ketika dia qafnya itu tidak bersambung, depannya tidak ada huruf lagi seperti al-falaq, maka qafnya ditarik di bawah garis. Min syarri ma khalaq. Jadi mim, nun, sya, ro, mim alif, ho, ya ho-nya juga di atas garis, lam, qaf. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi sama kayak tadi, wawnya juga gitu, nunnya, roknya, qaf ditarik di bawah garis, sedangkan yang lainnya pas di garisnya. Selanjutnya wa min syarrin naffasati fil uqad. Sebetulnya huruf-huruf yang ditarik di bawah garis itu tidak banyak ya, hanya beberapa saja, seperti yang sering kita tulis itu waw, ro, nun, kemudian qaf. Nah, jadi nggak banyak. Jadi pastikan tulisan kita itu nanti ada di garisnya. Jadi pakai buku bergaris ya, kemudian pakai pensil saja biar jika ada yang salah bisa dihapus. Kalau pakai ballpoint nanti kalau salah coret-coret jadi terlihat tidak rapi, kotor gitu. Kemudian ayat terakhir wa min syarri hasidin idza hasad. Jika sudah selesai tinggal dikasih harokatnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kasih kasroh, fathah, dhamma, sukun dan sebagainya. Nanti jangan lupa juga dikasih keterangannya, ini ayat berapa. Misalkan ayat 1, maka tulis 1. Surat Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Jadi nanti kalian menuliskan 5 ayat surat Al-Falaq. Nah, sudah selesai. Nanti jadinya insya Allah seperti ini solih-solihah. Nah, pasti kalian bisa lebih cantik lagi ya. Perhatikan, alif, ba, ta, sa semuanya harus di atas garis ya.
A, ba, ta, sa, bata. Semuanya harus di atas garis. Selanjutnya jim, ha, dan ho. Nah, jadi jim, ha, ho itu kepalanya di atas garis, tapi perutnya itu yang buncit di bawah garis ya. Tapi kalau misalkan dia bersambung, maka jim, ha, ho itu perutnya hilang, tinggal kepalanya saja. Contohnya bihamdi. Nah, bisa kan solih-solihah? Lalu huruf dal dan zal. Nah, dal dan zal itu hurufnya selalu di atas. Ingat, dalam membuat dal dan zal jangan terlalu tinggi agar tidak sama seperti lam. Ro dan zan juga seperti itu. Jadi dia harus turun ke bawah, ada ekornya ke bawah. Oke, solih-solihah. Selanjutnya adalah huruf sin, shin, shod, dod. Nah, ada perutnya semua kan? Nah, perutnya itu turun di bawah garis. Tapi kalau mereka bersambung, maka perutnya hilang, hampir sama seperti jim, ha, dan ho. Selanjutnya adalah huruf to dan do. Itu sama. Jadi mereka tetap di atas garis. Lalu huruf ain, ghain. Ain dan ghain kepalanya di atas. Terus perutnya turun ke bawah. Ketika dia bersambung, misalkan dalam huruf ana, maka perutnya hilang. Oke semuanya. Selanjutnya adalah huruf fa, qaf. Nah, fa dan qaf juga seperti itu. Kepalanya di atas garis, kemudian ekornya turun di bawah garis. Tapi ketika dia bersambung, maka semua hurufnya berada di atas garis. Misalkan fa, qofa. Nah, karena fa yang terakhir itu tidak bersambung, maka tetap dikasih ekor. Selanjutnya adalah huruf lam. Huruf lam itu harus turun ke bawah. Kenapa? Jadi dia seperti pancing ya anak-anak, harus turun ke bawah. Kenapa? Karena agar tidak mirip dengan dal. Perhatikan contohnya ketika kita menulis Allahu, karena dia bersambung dengan huruf lain, maka dia tidak diturunkan. Kalau sendirian atau huruf hijaiyah tunggal, maka lam itu harus diturunkan. Selanjutnya adalah mim. Mim itu ada ekornya ya. Jadi bisa berbentuk seperti yang pertama itu ataupun yang kedua. Jadi ketika mim bersambung, maka dia pun juga tidak punya ekor. Selanjutnya adalah waw. Nah, waw itu hurufnya selalu turun ke bawah. Ingat, tidak boleh menulis waw terlalu kecil dan di tengah-tengah antara dua garis. Karena ketika kecil itu mirip dengan dhammah. Terakhir adalah huruf ya. Jadi seperti itu ya anak-anak, yaitu kayak kita membuat huruf S tapi dikasih ekor. Ketika dia bersambung, maka dia ada di atas garis ya. Kayak tulisan lina. Nah, jadi ya-nya ada di atas. Tulislah surat Al-Falaq ayat 1-5 di buku tulis bergaris. Gunakan pensil ya, sehingga bisa dihapus kalau salah. Bisa melihat juz amma atau Al-Quran solih-solihah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.